anak kreatif, apa kabar? Shalom. Kita berjumpa dalam program pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar bersama saya, Ibu Sugeng Tias, di channel Ruang Siar Guru. Anak-anak harus tetap semangat, belajar di rumah, dan senantiasa minta didampingi oleh orang tua, ayah, ibu, ataupun kakak kalian. Anak-anak kreatif, kali ini kita belajar pada materi pelajaran kelas 6 dengan tema Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Mari kita awali pelajaran ini dengan berdoa supaya dalam belajar kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam belajar saat ini. Kami akan belajar tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak yang taat, yang selalu bersyukur, bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dengan roh dan akal budi kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kreatif, satu hal yang menjadi ciri khusus dalam ibadah Kristen adalah bernyanyi. Kalau kalian ke gereja, kalian sekolah minggu, kalian mengikuti ibadah, pasti ya Bu Guru katakan, pasti ada bernyanyi. Nah, karena itu mari kita untuk saat ini memulainya dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 299 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi semuanya ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak kreatif, pada pelajaran ini tentang bernyanyi dengan roh dan akal budimu, kita akan dasari dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan tersebut diambil dari 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa akan hadir? Sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh
lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Anak-anak kreatif, firman Tuhan tersebut mengajarkan bahwa ucapan syukur harus kita ucapkan, ungkapkan dengan jelas. Tidak asbun. Asbun apa itu? Asal bunyi. Contohnya misalnya, mengucapkan terima kasih pada orang tua tapi makasih. Itu tidak pas, asal bunyi. Nah, kalau kita mengucap syukur dengan pas, maka orang lain ikut mengaminkan, ikut merasa bersyukur atas ungkapan syukur kita. Nah, dalam mengucapkan syukur, mengungkapkan rasa syukur, bagaimana caranya? Kita harus mengucapkannya dengan jelas, menyanyikannya dengan ekspresi secara jelas dan juga tidak ragu-ragu. Misalnya, kalau kita bersuka cita, ya munculkan, tampakkan wajah kita bersuka cita. Kalau kita bersedih, maka wajah kita akan menunjukkan wajah yang sedih. Nah, itu salah satu contoh gambar orang bersuka cita, pasti dia akan tertawa. Pipi mundur ya. Itu tandanya sukacita. Nah, kalau wajahnya sedih, gambarnya itu loh. Wajah yang manyun, yang tidak senang ya, wajah sedih. Dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, dengan cara bernyanyi, kita boleh menyanyikan dengan lagu-lagu yang menunjukkan akan ekspresi kita. Ekspresi kita menunjukkan lagu yang dinyanyikan. Dalam nyanyian Kristen ada berbagai contoh. Misalnya lagu yang sudah dinyanyikan tadi di awal dari Kidung Jemaat ya, yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana nyanyian itu? Jenisnya adalah kalimat puisi, syair. Ekspresinya adalah gembira. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lagu yang lain contohnya, Kidung Jemaat nomor 3 dengan judul Kami Puji dengan Riang. Jenis kalimatnya di situ adalah syair atau puisi. Dinyanyikan dengan gembira, semangat ya. Kami puji dengan riang, itu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan. Contoh yang lain, ini lagunya lembut. Ya, bentuknya, jenis kalimatnya adalah syair. Yaitu dengan judul Di Muka Tuhan Yesus. Itu terdapat pada Kidung Jemaat nomor 29. Lagu ini menunjukkan rasa yang lembut, syahdu. Karena apa? Lagu ini menyampaikan pesan bahwa dalam kehidupan kita, kita menyesali akan dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Contoh yang lain, lagu arbab. Ya, mungkin kalau di bahasa Jawa itu arbab itu rebab ya. Orang mengatakan rebab, tapi dalam lagu ini judulnya adalah arbab.
lagu ini menunjukkan semangat gembira, ya. Dan dalam lagu Arbab di situ disebutkan ada berbagai macam alat musik. Kenapa demikian? Dalam kita bernyanyi, dalam kita beribadah, biasanya tidak lepas dari alat-alat musik untuk mengiringi. Demikian juga dalam kitab Mazmur pasal 150, di sana juga disebutkan beberapa alat musik. Ya. Penggunaan alat-alat musik itu dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara ditiup, ada yang dengan cara dipetik, ada yang dengan cara dipukul pakai alat atau pakai tangan. Nah, dalam kitab Mazmur, beberapa alat musik yang disebutkan antara lain sangkakala. Sangkakala ini bukan ular ini loh ya. Nanti dikiranya, wah ulo nyokot kai. Bukan, ini ular ya. Nah, cara menggunakannya ini gambar orang meniup sangkakala. Jadi ditiup, suaranya melengking terdengar sampai jauh gitu. Selain itu, alat musik yang lain disebutkan juga ada seruling. Ya, seruling ini juga ditiup. Kemudian alat musik yang lainnya yang disebutkan juga dalam lagu Arbab dan juga dalam kitab Mazmur, yaitu rebana. Ya, alat musik rebana ini dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Alat musik yang lainnya adalah, nih tentunya banyak yang sudah pernah melihat, yaitu kecapi. Kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik, ini senar-senarnya ya, seperti gitar dipetik. Ya. Kemudian alat musik yang lain adalah gendang atau kendang dalam bahasa Jawa ya. Mantap suaranya itu kalau dangdut gitu. Ya, itu kendang. Caranya memainkan adalah ditabuh. Alat musik yang lain ini adalah ceracap. Ceracap atau orang biasa menyebutnya juga simbal. Suaranya jreng gitu. Kadang-kadang bikin kaget kalau yang tidak siap mendengar ceracap dibunyikan. Alat yang lain adalah apa itu? Gong ya. Gong suaranya mantap. Gong gitu. Seperti itu kalau ditabuh dibunyikan. Nah, ini salah satu contoh juga alat musik yang disebutkan dalam Mazmur, yaitu arbab atau rebab. Dan tentunya masih banyak alat-alat musik yang lain yang sering kalian lihat yang digunakan untuk mengiringi puji-pujian saat beribadah di gereja atau di sekolah minggu atau di ibadah-ibadah dalam keluarga. Anak-anak kreatif, mari pada saat ini kita akan bersama-sama belajar lagu Arbab. Ya, di situ dalam lagu ini disebutkan beberapa nama alat musik. Yuk, mari kita bersama-sama belajar bernyanyi lagu Arbab ciptaan Bonar Gultom. Aku
kreatif, bernyanyi merupakan salah satu unsur ibadah Kristen yang tidak dapat diabaikan atau kita lakukan dengan secara sembarangan. Bernyanyi merupakan ekspresi doa kita dan juga merupakan harapan terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaknya dilakukan dengan roh dan akal budi yang baik. Melalui nyanyian dan kegiatan dalam bernyanyi yang disertai dengan akal budi yang baik, diharapkan orang yang bernyanyi dan yang mendengarkan dapat memahami karya Allah dalam hidup kita. Anak-anak kreatif, kita jangan lupa dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah, bernyanyi dengan roh dan akal budi. Mari kita mengakhiri pertemuan saat ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau memimpin kami dalam belajar tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Berkati Tuhan supaya dalam kehidupan sehari-hari kami dapat menunjukkan rasa syukur dengan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak kreatif, kita sudah belajar tentang bernyanyi menggunakan atau dengan roh dan akal budi. Tetapi jangan berhenti sampai di sini. Dalam kehidupan kita senantiasa kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dengan roh dan akal budi. Bu Guru menghimbau pada kalian, rajin berolahraga, jaga kebersihan, cuci tangan, dan pakai masker. Dan jangan lupa nonton YouTube ini dengan minta senantiasa didampingi oleh orang tua. Pastikan kalian subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.